Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat ya? Alhamdulillah. Aja ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan membahas tentang memaafkan. Wah, ini. Jadi gini Pak Ustadz, dalam setiap pertemuan ya, saya misalnya ketemu teman-teman rame banyak itu, ketika dalam satu pertemuan itu ada teman-teman yang salah ucap misalnya dianggap sama beliau, terus beliau minta maaf ya gini, salah satu teman, enak aja kamu minta maaf, kamu udah nyakitin aku, seperti itu Pak Ustadz. Banyak sekali, kadang-kadang sebelum bicara juga maaf ya maaf, temannya lain itu ngomong dulu baru minta maaf. Jadi sebenarnya permintaan maaf yang benar secara Islami itu pada kondisi apa dan bagaimana cara kita untuk meminta maaf kepada seseorang itu Pak Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebenarnya orang yang meminta maaf itu baik-baik aja. Berarti ada beberapa hal yang bisa dikategorikan orang yang sering meminta maaf ya. Satu, orang tersebut bersalah. Itu meminta maaf itu sebenarnya malah wajib. Wajib ya Pak. Seperti tobatnya seorang kepada Khalik ya. Tobatnya kita kepada Allah Ta'ala, entah kesalahan apa, nyuri mamanya. Jadi yang namanya meminta maaf itu harus dilakukan bagi orang yang bersalah. Bagi yang bersalah. Ya, jadi jangan merasa tidak bersalah. Ya, itu wajib loh itu. Apalagi sebagai seorang Islam itu wajib. Kalau misalnya seseorang bersalah, pada waktu itu dia tidak minta maaf, diingatkan oleh temannya. Wih, kamu itu udah salah, sana minta maaf. Kemudian beberapa waktu kemudian beliau minta maaf. Itu apakah sama derajat permintaan maafnya kalau langsung kita minta maaf pada waktu salah itu Pak? Derajat minta maaf sih insya Allah afdolnya lebih awal ya. Tapi insya Allah tetap sama nilainya. Sama nilainya ya. Jadi kenapa nilainya sama? Karena memang apa namanya, Allah menyuruh kita itu memohon ampunan itu kan tidak pada saat kita berbuat salah, kecuali memang salah itu jelas. Kadang-kadang tidak berbuat salah itu mamanya ngomong kasar dengan pasangan itu kan nggak begitu jelas. Jadi ngomong kasar pada pasangan itu dianggap biasa. Karena apa? Karena memang kebiasaannya omongannya kasar. Jadi itu memohon ampunnya kepada Allah Ta'ala atau meminta maafnya itu kalau sudah ketanggur. Ketanggur itu apa? Kebentur. Kebentur apa itu kira-kira? Mulutnya perot. Kalau dia tahu lagi ya. Ya kalau dia tahu, kalau enggak ya enggak ngerti dia bahwa mulut perot itulah yang sering diawali dari ujaran-ujaran yang tidak suka atau menjelekkan atau kebencian seperti itu. Ya itu bisa meminta maaf itu wajib sebenarnya. Nah, bagi orang-orang meminta maafnya telat tidak ada masalah di hadapan Allah Ta'ala itu selama dia masih hidup tidak ada yang namanya telat. Oke. Memang lebih afdol di depan, tapi kalau di depan itu kan biasanya ada gengsi dan sebagainya. Tapi ya monggo kalau memang sudah tahu kalau iya ya saya gengsi ini, minta maaf aja beneran kan gitu. Maaf ya, aku salah telah nyakitin hati kamu, boleh seperti itu. Mungkin ya Ustadz bilang derajatnya sama, meminta maaf saat dilakukan atau beberapa hari atau beberapa lama kemudian didasari oleh kesadaran dia bersalah Ustadz. Kesadaran dia bersalah pun ada hubungannya kalau dia sendiri itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala atau dia diingatkan oleh temannya kayak Tung tadi diingatkan oleh temannya, semuanya insya Allah sama. Jika memang permintaan maaf itu tulus dari hatinya, insya Allah sama, insya Allah.
ada yang viral sih baru-baru ini, saya kan tergelitik tuh lihat. Yang satu sudah minta maaf, Pak Ustaz. Minta maaf lah ceritanya, pelukan. Habis minta maaf itu yang ininya, ya itu bicara, kamu gara-gara aku gituin kan kamu jadi terkenal gitu. Itu sebenarnya seperti itu, mohon maaf ini Pak Ustaz. Kadar permintaan maafnya di hadapan Allah apakah sama? Itu kalau memang orang itu seperti itu, dia itu seperti Tuhan sebenarnya. Tidak boleh ngomong seperti itu. Ya, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang menjadikan sesuatu itu terjadi, takdir itu kan hanya Allah. Oh, iya. Jadi kalau itu terjadi, dianggap itu dari dia merasa itu dianggap dari dia merasa Tuhan. Oh iya. Dan itulah syirik yang paling kuat. Tidak boleh seperti itu. Apapun bentuknya tidak boleh. Jadi itu adalah ranahnya Allah, jangan kita pakai. Kan seperti itu, ranahnya Allah itu jangan kita pakai. Takdir umpamanya sudah dijelaskan, nikmat itu dari Allah Ta'ala, kita pakai bahwa nikmat itu saya loh yang ini. Nah itu kan, itu berarti mengkafiri ayat Allah. Ma sabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah, kan jelas. Tapi kalau aku itu berhasil itu gara-gara aku begini lah, nah, dia mengkafiri ayat itu. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak boleh. Makanya orang untuk menjadi takwa kepada Allah Ta'ala itu sulit, tidak gampang. Jadi kalau orang tersebut yang kamu ceritakan hanya cuma viral, ya memang dia hidupnya hanya untuk viral aja. Dia tidak ada hidup itu untuk akhirat yang menuju surga. Dia memang untuk akhirat, tapi menuju neraka. Karena kalau Ya, sudah benar. menurut dia viral itu adalah dari dia, nah dia merasa dirinya Tuhan. Takdir yang terjadi itu dari dia, enggak. Nah, orangnya kalau memang itu orang betul, berarti hatinya itu tertutup. Hatinya itu sangat-sangat tertutup. Dia tidak tahu benar bahwa itu adalah miliknya Allah yang dia pakai. Sama seperti sifat sombong, itu kan Allah yang punya. Tapi kalau manusia pakai, itu dia seperti Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Nah, hal tersebut belajar kita tidak menggunakan apapun bentuknya. Makanya diceritakan, ma sabaka min hasanatin faminallah, wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dua kalimat dalam satu ayat ini sudah menerangkan apa saja nikmat yang kau terima dari sisi Allah, apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri. Jadi ini sudah jelas. Jadi kalau ada orang Islam yang nikmat yang dia terima dari dia dulu susah payah, dia akhirnya itu tidak boleh. Itu syirik, itu sudah merasa dirinya Tuhan. Itu orang yang seperti itu jarang dia paham bahwa yang dilakukan itu dosa besar. Itu tidak boleh. Kemudian juga diceritakan dalam ayat tersebut ya, bahwa apa saja musibah yang diterima adalah dari perbuatanmu sendiri. Orang Islam banyak yang tidak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa ayat, dia kafir terhadap ayat tersebut. Makanya hati-hati kalau kita belajar agama, yang benar harus benar. Jadi ayat demi ayat itu untuk menuntun kita menuhankan Allah. Jadi bukan menuhankan diri sendiri, menuhankan Allah. Jelas itu tauhid nomor 1. Agama Islam itu harus seperti itu, menuhankan Allah apapun. Makanya kalau kita disuruh memaafkan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Loh, ini kan ada unsur wajib sebenarnya untuk memaafkan saudara-saudara kita yang salah. Ada unsur wajib di titik itu. Jadi seorang Islam yang belajar taat pada Allah Ta'ala itu sebenarnya malah dia menahan tidak amarah. Bukan menahan amarah ya, menahan untuk tidak amarah. Berarti sudah ada marah sebenarnya itu. Menahan untuk tidak marah sebenarnya. Jadi sebenarnya dia menahan untuk tidak marah, dia memang nggak perlu ada marah. Kalau dia menahan amarah kan masih ada amarah di sini. Jadi dia menahan untuk tidak amarah. Jadi untuk mengarah dia
tahan sebenarnya. Itu belajar taat. Jadi kalau ditolimi ya dimaafkan. Begitulah cara-cara Rasulullah itu mengerjakan perintah Allah, ya begitu, memaafkan. Kan gitu, ditolimi oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya dimaafkan. Seperti itu, dan kita harus belajar dari akhlak-akhlak Rasulullah yang baik. Maafkan dia, fa'fu anhum. Lebih agak berat lagi, wastaghfir lahum.